Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah seorang remaja putri bernama Nina yang menjalani kehidupan luar biasa di tengah hutan bersama seekor harimau yang ia temukan dan rawat dengan penuh kasih sayang. Persahabatan unik antara Nina dan harimau itu menghadirkan cerita yang penuh kehangatan sekaligus keberanian. Namun, perjalanan mereka harus berakhir ketika Nina meninggalkan harimau tersebut untuk selamanya, meninggalkan kesedihan yang mendalam. Kisah ini penuh dengan emosi dan mengajarkan arti sejati dari kasih sayang dan pengorbanan. Mari kita simak kisah Harunina dan harimau sahabatnya berikut ini. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang gadis remaja bernama Nina. Nina adalah seorang anak yatim piatu yang nasibnya jauh dari kata baik. Sejak kecil, ia tinggal bersama paman dan bibinya yang seharusnya menjadi sosok pelindung, tetapi malah berubah menjadi bayang-bayang kelam dalam hidupnya. Paman dan bibi Nina tidak hanya memperlakukan Nina sebagai pembantu rumah tangga, tetapi kerap kali menyiksanya dengan perintah-perintah yang berat. Setiap harinya, Nina harus membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan bekerja tanpa henti hingga malam menjelang. Di balik semua pekerjaan berat itu, Nina selalu menghadapi ancaman lain yang lebih menyeramkan dari pamannya. Paman Nina sering menunjukkan gelagat aneh yang tergiur melihat paras cantik sang ponakan. Suatu hari, di pagi yang sunyi, ketika bibi dan anak-anak pamannya tidak ada di rumah karena pergi kerja dan sekolah, Nina hampir saja mengalami pelecehan dari sang paman. Saat Nina sedang mencuci piring di dapur, sang paman mencoba untuk merayu Nina, namun Nina dengan sopan menolaknya. Akan tetapi, sang paman bukannya sadar, malah ia ingin melecehkan sang ponakan tersebut. Pamannya mencoba memeluk Nina dari belakang, namun Nina jelas saja kaget dan bergegas menolaknya. Nina pun berhasil lari dan kabur dari rumahnya tanpa membawa sedikit pun barang-barang yang ia miliki. Namun, pelarian Nina tidak mudah. Tanpa bekal, tanpa tujuan, ia mengarungi jalanan desa. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, baik di toko kecil, kedai makanan, bahkan rumah tangga orang kaya. Namun semua usaha itu sia-sia karena tidak ada yang mau menerima gadis muda tanpa pengalaman seperti Nina. Perjalanan Nina akhirnya membawanya ke sebuah hutan lebat di pinggiran desa. Di sanalah ia bertemu dengan seekor harimau yang terluka parah akibat jeratan pemburu. Meski awalnya takut, Nina merasa iba melihat kondisi harimau tersebut. Dengan hati-hati, ia mendekati hewan besar itu dan merawat lukanya dengan apapun yang ia temukan di hutan. Hari demi hari berlalu, dan harimau itu perlahan sembuh berkat perawatan Nina. Sebuah ikatan yang kuat terbentuk di antara mereka, seolah harimau itu mengerti bahwa Nina adalah penyelamatnya. Di tengah kesunyian hutan, Nina dan harimau itu menjalani hari-hari penuh kebersamaan. Harimau tersebut selalu menemani Nina, melindunginya dari bahaya, dan memberikan rasa aman yang belum pernah Nina rasakan sebelumnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, pemburu kembali datang ke hutan untuk mencari harimau yang pernah lolos dari jeratan mereka. Nina sadar bahwa keberadaan harimau itu dalam bahaya besar. Dengan berat hati, Nina memutuskan untuk membawa harimau itu ke tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan para pemburu. Setelah perjalanan panjang, Nina menemukan sebuah suaka marga satwa yang bersedia menerima harimau tersebut. Meski berat hati, Nina tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk sahabatnya. Dengan air mata yang mengalir deras, Nina mengucapkan selamat tinggal pada harimau yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Harimau itu seolah mengerti perpisahan tersebut, menatap Nina dengan mata yang penuh kesedihan sebelum berjalan menjauh. Nina kembali ke kehidupannya, membawa kenangan tentang sahabat sejatinya yang mengajarkan arti kasih sayang, keberanian, dan pengorbanan. Meski ia harus berpisah dengan harimau itu, kisah persahabatan mereka akan selalu terpatri dalam hati Nina selamanya. Tetapi penolakan terus-menerus yang didapatinya membuat perutnya kian kosong, hingga terpaksa ia mengais sisa-sisa makanan dari tong sampah di pinggir jalan.
Dengan perut yang kosong dan rasa lapar yang tak tertahankan, Nina mencoba bertahan dengan meminum air sungai yang kotor di pinggiran desanya. Air itu adalah satu-satunya sumber yang ia temukan, meskipun ia tahu risiko yang mungkin ditimbulkan. Namun, bukannya meredakan rasa laparnya, air tersebut justru membuat perutnya semakin sakit. Rasa nyeri yang mendera tubuh kecilnya begitu kuat, tetapi Nina hanya bisa bertahan dengan menggenggam perutnya sambil duduk di tepi sungai, menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Bagi Nina, hari itu menjadi pengingat pahit betapa beratnya bertahan hidup di tengah kondisi serba kekurangan. Malam itu, Nina menggigil di emperan sebuah toko kecil yang sudah tutup. Angin malam bertiup menusuk, membuat tubuhnya yang hanya berbalut kain lusuh semakin kedinginan. Perutnya yang kosong berbunyi lirih, seolah memohon untuk diisi. Tetapi Nina hanya bisa memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri. Matanya yang sembab memandangi bintang-bintang di langit. Mengapa hidupku seperti ini? Pikirnya dalam hati. Air mata perlahan mengalir. Nina merasa dunia terlalu kejam untuk seseorang yang bahkan belum cukup umur untuk memahami makna semua penderitaan ini. Ia tertidur dalam kepasrahan, meskipun rasa dingin tak pernah meninggalkannya. Saat pagi datang, Nina terbangun oleh langkah-langkah warga desa yang mulai beraktivitas. Beberapa orang meliriknya dengan rasa iba, tetapi tak ada yang menawarkan bantuan. Dengan tubuh yang lemah, ia kembali melangkah, mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat. Ia mengetuk pintu-pintu rumah dan toko, memohon pekerjaan meski hanya untuk membersihkan lantai atau mencuci piring. "Maaf, kami tidak butuh bantuan," kata pemilik toko. "Kami juga sedang kesulitan," jawab seorang ibu rumah tangga. Penolakan demi penolakan menghancurkan semangatnya sedikit demi sedikit. Menjelang siang, Nina kelelahan. Ia duduk di bawah pohon rindang di tepi jalan, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Semua tampak sibuk dengan kehidupan masing-masing, seolah dunia tak pernah berhenti berputar meski ada yang menderita seperti dirinya. Saat sore menjelang, tubuhnya terasa semakin lemah, tetapi Nina tetap mencoba bertahan. Rasa lapar semakin menyiksa Nina. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berharap ada orang yang memberinya makan. Ia menatap ke arah hutan di pinggir desa, tempat yang selama ini dianggap menyeramkan oleh banyak orang. Namun, dalam pikirannya, hutan mungkin adalah satu-satunya tempat ia bisa menemukan sesuatu untuk mengganjal perutnya. Dengan langkah yang berat, Nina memutuskan untuk pergi ke hutan. Hatinya penuh keraguan, tetapi rasa putus asa dan kelaparan mengalahkan ketakutannya. "Mungkin aku bisa menemukan buah-buahan liar," pikirnya. Hutan itu gelap dan lebat, dengan suara-suara burung dan serangga terdengar dari segala arah. Nina menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup dedaunan. Tangannya meraba-raba dahan dan semak, berharap menemukan buah yang bisa dimakan. Namun yang ia temukan hanyalah daun-daun kering dan ranting patah. Ketika malam mulai tiba, Nina merasa semakin takut. Ia duduk di bawah pohon besar. Tubuhnya lelah dan perutnya semakin perih. "Apa aku akan mati di sini?" bisiknya pelan. Namun, tepat saat ia hampir menyerah, suara lemah seperti erangan terdengar dari kejauhan. Nina berdiri dan mengikuti suara itu dengan langkah perlahan. Walau di tengah kegelapan, ia menemukan seekor anak harimau yang terperangkap dalam jerat pemburu. Mata anak harimau itu memancarkan ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan. Nina berjongkok, memandangi binatang itu dengan penuh simpati. "Tenang, aku akan membantumu," katanya, meski ia sendiri tidak tahu apakah binatang itu akan menyerangnya. Ia membuka jerat dengan tangan gemetaran dan anak harimau itu meringkuk lemah di sisinya. Nina tak tega meninggalkannya. Ia menggendong anak harimau itu lalu mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Malam itu, di tengah gelapnya hutan, Nina dan anak harimau yang malang itu saling menghangatkan satu sama lain. Sebuah persahabatan tak terduga mulai terjalin di antara dua makhluk yang sama-sama terluka oleh kejamnya dunia. Hari-hari berlalu dan Nina menjalani kehidupannya yang baru di hutan bersama anak harimau yang ia selamatkan. Ia menamai harimau itu Bima. Bersama Bima, Nina menemukan kekuatan untuk terus hidup meskipun tantangan terus menghadang. Kini, hutan yang dulu dianggap menyeramkan menjadi rumah bagi mereka, tempat mereka membangun kehidupan yang penuh harapan. Terinspirasi oleh angin sejuk yang sering menemaninya saat berjalan menyusuri hutan setiap pagi, Nina dan Bima memulai hari mereka dengan mencari makanan.
Nina memetik buah-buahan liar dari pohon-pohon hutan yang semakin ia kenali satu persatu. Ia juga belajar membedakan mana buah yang aman untuk dimakan dan mana yang beracun, sebuah pelajaran yang ia dapat dari pengamatannya terhadap burung dan monyet di sekitar hutan. Sementara itu, Bima, meskipun masih kecil, mulai menunjukkan naluri liarnya. Ia sering membantu Nina dengan mencium aroma buah yang terjatuh di tanah atau mencari ikan di sungai kecil di tengah hutan. Nina akan menggunakan ranting panjang untuk menangkap ikan. Sementara Bima bermain di air, ia seringkali membuat ikan-ikan itu melompat keluar. Saat siang terik, mereka beristirahat di bawah rindangnya pohon beringin besar. Bima tidur meringkuk di pangkuan Nina, sementara Nina menghabiskan waktu dengan menenun dedaunan menjadi keranjang kecil untuk menyimpan hasil buruan mereka. Mereka berbagi semua yang didapat, baik itu buah-buahan manis atau ikan bakar sederhana yang dimasak Nina dengan cara seadanya. Suatu ketika, di tengah heningnya malam di dalam hutan lebat, Nina tertidur pulas di bawah naungan pohon besar yang melindunginya dari dingin. Angin malam berbisik lembut, namun keheningan itu segera terganggu oleh suara langkah berat dan geraman kecil. Seekor babi hutan besar dengan gigi tajam mencuat mendekati Nina dengan perlahan, matanya menyala penuh dengan naluri predator. Ia tampak lapar, seolah telah memilih Nina sebagai mangsa yang mudah. Namun, dalam kegelapan, sepasang mata lain mengawasi dengan cermat. Mata Bima, harimau kecil yang selalu setia menjaga Nina. Bima langsung bereaksi, naluri liarnya bangkit. Dengan tubuhnya yang kecil tetapi penuh keberanian, ia melompat di hadapan babi hutan tersebut, menghalangi jalannya ke arah Nina. Geraman yang menggema membuat babi hutan itu terhenti sesaat. Tak gentar, Bima menyerang dengan cakarnya, menggoreskan rasa takut di hati babi hutan itu. Namun, babi hutan tersebut tidak sendirian. 2 ekor lainnya muncul dari kegelapan, membuat situasi semakin genting. Meski kecil, Bima menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan geraman penuh tekad, ia melawan mereka satu persatu, melompat, mencakar, dan menghindar dengan lincah. Akhirnya, keberanian Bima berhasil membuat para babi hutan itu gentar. Mereka mundur, meninggalkan Nina dan Bima dalam keheningan yang kembali menyelimuti malam. Bima kembali ke sisi Nina, memastikan bahwa ia tetap aman dan tak terluka. Saat fajar menyingsing, Nina terbangun tanpa menyadari ancaman yang telah terjadi. Namun, ia melihat mata Bima yang penuh kewaspadaan. Ia tahu meski kecil, Bima adalah penjaga hutan sejati dan pelindung setianya. Waktu berlalu tanpa terasa. Bima tumbuh dengan cepat. Tubuhnya yang dahulu mungil kini berubah menjadi harimau dewasa yang gagah dan kuat. Bulu oranye bergaris hitamnya berkilauan di bawah sinar matahari, dan matanya yang tajam memancarkan kewaspadaan. Meski Bima kini menjadi predator yang tangguh, ia tetap setia pada Nina. Harimau itu seolah menyadari bahwa ia berhutang hidup pada gadis muda yang telah menyelamatkannya. Bima seringkali membawa hasil buruannya untuk Nina, seperti kelinci atau burung kecil. Namun, Nina lebih memilih mengolah tanaman dan ikan yang ia tangkap sendiri karena ia tidak ingin membunuh lebih dari yang diperlukan untuk bertahan hidup. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam. Bima menjaga Nina dari bahaya, termasuk serangan binatang liar lainnya. Suatu malam, ketika seekor serigala hutan mencoba menyerang mereka, Bima mengusirnya dengan raungan keras yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah kerasnya kehidupan di hutan, Nina merasa lebih tenang dibandingkan saat ia tinggal di desa. Bersama Bima, ia menemukan keluarga yang ia dambakan meski dalam wujud yang tak terduga. Keduanya saling melindungi dan saling melengkapi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesadaran dalam diri Nina bahwa dunia luar mungkin suatu hari akan kembali mengetuk pintu kehidupannya. Ia tahu, manusia seringkali takut pada hal yang tidak mereka pahami, termasuk hubungan aneh antara seorang gadis desa dan seekor harimau besar. Meski begitu, setiap hari Nina dan Bima menjalani hidup dengan sepenuh hati. Mereka menikmati setiap momen yang ada, dari berlarian di padang rumput yang tersembunyi hingga berbaring di bawah langit malam yang bertabur bintang. Tanpa mereka sadari, hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Mereka adalah 2 jiwa yang saling menyelamatkan dari kegelapan. Hari-hari penuh perjuangan itu akhirnya membawa keduanya pada suatu kenyataan pahit. Nina jatuh sakit parah, tubuhnya lemah,
dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Suatu pagi, saat mentari perlahan menyinari hutan, Nina terbangun dengan tubuh yang terasa lemah. Kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya terasa panas. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar. Bima, yang biasanya penuh energi, tampak gelisah di sisinya. Harimau itu terus mengitari Nina, seperti memahami bahwa sesuatu tidak beres. Nina mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kelelahan biasa. Mungkin aku hanya terlalu banyak berjalan kemarin, gumamnya sambil tersenyum lemah pada Bima. Namun, hari demi hari berlalu dan kondisinya tidak membaik. Malah tubuhnya semakin lemah. Napasnya sering tersengal-sengal dan ia kehilangan nafsu makan. Bima, yang kini telah menjadi harimau dewasa, semakin waspada. Ia seringkali meninggalkan Nina sebentar untuk mencari makanan, kemudian kembali dengan membawa hasil buruannya. Namun, Nina tidak sanggup makan seperti biasa. Ia hanya menatap Bima dengan mata sayu, merasa bersalah karena tak bisa lagi menemani harimau itu seperti dulu. Bima tampaknya mengerti bahwa Nina sedang berjuang. Ia semakin setia menjaga Nina dan tidak pernah meninggalkan sisinya terlalu lama. Setiap malam, Bima akan meringkuk di dekat Nina, memberikan kehangatan dengan tubuhnya yang besar. Ia mengaum pelan, seolah mencoba menyemangati Nina untuk bertahan. Namun, keadaan Nina semakin memburuk. Suatu malam, di bawah sinar rembulan, Nina membelai kepala Bima dengan tangan yang lemah. "Maafkan aku, Bima, sepertinya aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata menetes di pipinya. Bima, dengan matanya yang tajam, menatap Nina seolah tidak menerima kenyataan itu. Keesokan harinya, meskipun Nina semakin lemah, Bima mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan Nina untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama. Dengan nalurinya, Bima berlari ke arah desa, berharap bisa menemukan bantuan. Auman kerasnya menggema di sekitar perbatasan hutan, menarik perhatian warga desa yang tengah sibuk dengan pekerjaan mereka. Warga awalnya ketakutan melihat harimau besar itu. Namun, Bima tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia hanya berdiri di sana, mengaum lagi seolah meminta perhatian. Beberapa orang memberanikan diri mengikuti jejak Bima yang berlari kembali ke dalam hutan. Ketika warga desa akhirnya tiba di tempat Nina, mereka terkejut melihat tubuh lemah gadis itu terbaring di bawah pohon besar. Bima duduk di sampingnya, matanya penuh kesedihan. Salah satu warga mengenali Nina sebagai gadis yatim piatu yang dulu tinggal di desa. Namun, segalanya sudah terlambat. Nina telah menghembuskan napas terakhirnya sebelum bantuan tiba. Bima mengaum pelan, seolah menangis, dan meringkuk di samping tubuh Nina untuk terakhir kalinya. Warga desa yang melihat kejadian itu tidak dapat menahan air mata mereka. Mereka membawa tubuh Nina kembali ke desa untuk dimakamkan dengan layak. Bima tetap mengikuti mereka dari kejauhan, tidak ingin meninggalkan sahabatnya meski Nina telah tiada. Setelah pemakaman Nina, Bima kembali ke hutan. Namun setiap malam, warga desa sering mendengar auman panjang dari tepi hutan, seperti harimau itu tengah meratapi kepergian sahabatnya. Kisah Nina dan Bima pun menjadi legenda di desa itu, sebuah kisah tentang persahabatan sejati antara manusia dan binatang, tentang kesetiaan yang melampaui kehidupan. Di dalam hutan itu, Bima tetap menjaga kenangan akan Nina, berlari di tempat-tempat yang pernah mereka lewati bersama, dan mengaum pada malam-malam berbintang, seolah memanggil nama sahabatnya yang kini abadi di dalam ingatannya.